Oke, sekarang kita akan melanjutkan terkait pemasangan filternya ya. Mungkin sebelumnya kita udah tahu nih bahwa pemasangan filter itu bisa di level load handlernya seperti ini ataupun di controller seperti ini. Tapi sepertinya ya si filter ini tuh sebenarnya teman-teman nggak cuma pakai di satu controller gitu ya atau di satu load handler. Bisa jadi dipakai di semuanya mungkin ya di semua endpoint atau di semua load handler. Nah, nanti kita akan belajar untuk pemasangan global filternya. Di sini kita akan coba balik ke dokumentasi. Oke, nah di sini ada contoh penggunaan filternya. Ini hanya minor sih. Jadi teman-teman tuh nggak perlu melakukan eh kalau di contoh sebelumnya ini kan dia menggunakan instantiate ya, seperti ini. Nah, di sini yang aku contohin dia tanpa instantiate ya. Jadi sebenarnya pembuatan atau pemasangan filternya itu bisa di instantiate seperti ini ataupun tanpa dibuat instan seperti yang aku contohin sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut gimana sih cara untuk pemasangan filternya kalau seandainya kita butuh di semua endpoint gitu ya. Nah, kalau seandainya butuh di semua endpoint, teman-teman bisa pasang menggunakan yang namanya global scope filter. Jadi, kita bisa merubah file main.ts-nya untuk memasang filter ini secara global seperti ini. Nah, jadi nggak perlu nih dipasang satu-satu lagi di controller seperti ini. Jadi memang untuk filter seperti HTTP exception ini, dia itu umumnya sih dipasang secara global karena harapannya semua error kita itu responnya standar gitu ya. Nah, jadi ini aku komen, terus aku akan pasang di main.ts. Aku buka main.ts-nya. Nah, ini kode awal main.ts-nya seperti ini. Nah, kita akan coba pasang filternya. Gimana cara pasang filternya? App.use global filter seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa kasih instance dari exception filternya seperti ini. New HTTP exception filter invoke. Nah, kita udah buat instansinya seperti ini. Nah, sekarang harusnya walaupun di bagian controller ini sudah saya komentar filter-filternya, harusnya sekarang tetap berjalan nih. Nah, terus di bagian get catch-nya juga kalau seandainya ada error harusnya jalan. Coba kita tes ya yang di bagian get catch-nya juga. Kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita dapat error you are not authorized ya, sesuai dengan yang kita tahu. Plus ketambahan timestamp sama path-nya seperti ini. Berarti filter kita udah terpasang secara global nih, si exception filternya nih. Sudah terpasang secara global seperti ini. Nah, itu dia cara pemasangan global filter yang pertama. Nah, ada juga cara pemasangan global filter yang kedua. eh dan ini bedanya apa sih sama yang pertama? Nanti kita akan bahas gitu. Nah, jadi global scope filter tadi bakal dipakai di keseluruhan aplikasi kita. Seperti yang kita tahu, dipakai di semua kontrol dan di semua load handler. Tapi kalau ngomongin terkait fitur dependency injection-nya, kalau seandainya misal di HTTP exception filter ini kita butuh eh, ngebaca service tertentu atau fitur tertentu dari Nest.js-nya gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan atau memasang si filter ini dengan cara seperti ini, ya, maka dia nggak bisa punya akses kepada fitur Nest.js lainnya. Contoh kayak ngebaca service dari Nest.js ataupun service yang kita buat gitu ya. Nah, di sini dia menjelaskan kalau seandainya kita daftarin ya, dia atau kita nggak bisa nginjek dependencies ke dalam si filter tersebut. Karena sebenarnya filter tersebut
didaftarkan secara global di luar modul apapun. Jadi pas filternya dipasang dia nggak kenal nih sama modul-modul yang kita punya ataupun modul Nest.js-nya. Jadi nggak bisa nih pakai namanya dependency injection gitu ya. Nggak bisa nge-inject dependency untuk ngebaca modul apapun gitu ya. Nah, untuk nge-solve masalah ini, kalau seandainya teman-teman ada kasus di mana butuh untuk ngebaca service tertentu atau butuh ngebaca modul tertentu, teman-teman bisa pasang si filternya di scope app modulnya gitu ya. Jadi kita bisa pasang di app modulnya dengan cara seperti ini. Dengan nge-provide si filter ini sebagai eh, providers ya anggapannya. Dibuatin objeknya, dikasih label app filternya seperti ini, dan kita kasih kelasnya. Nanti dengan seperti ini si HTTP exception filter bisa menggunakan service baik dari Nest.js ataupun dari modul yang kita punya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba terapkan sendiri sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Oke, dari Kang Ajat ada pertanyaan terkait penerapan global filter ini? Oke. Eh, ini aku paling klarifikasi lagi atau Mm, recap berarti ini ya balik lagi ya ternyata tadi level controller itu kan udah cukup membantu kita ya ketika mm. kita punya banyak metode gitu kan. Jadi kita nggak perlu masang satu-satu di setiap metodenya. Nah, tapi ternyata ada ya hal yang lebih bisa kita gunakan lagi gitu kan. Ketika kita punya banyak controller, kita nggak perlu masang satu-satu di setiap controller ya. Dan ya kita cukup pasang di ya secara global gitu kan pasang di satu titik dan semua controller dan juga metode udah langsung implementasi si filter yang udah kita pakai gitu ya. Ya, ya, bener banget. Oke. Ya, jadi dengan exception filter ini ya, dan dengan semua fitur bawaan Nest.js yang udah dikasih, sebenarnya memang tujuannya untuk mempermudah kita ya sebagai developer untuk ngembangin aplikasi agar ya lebih maintainable, agar code-nya terstandar, dan juga tentunya kita pun happy ya sebagai developer untuk ngerjain si project-nya gitu. Nah, itu dia pembahasan terkait exception filter. Tadi kita udah ngebahas apa sih si exception filternya, gimana cara ngelempar sebuah exception standarnya, dan ternyata dia udah nyiapin nih banyak banget sih built-in HTTP exception-nya gitu ya, yang kita tinggal pakai. Terus kalau seandainya kita butuh misalnya, duh saya mau bikin custom responnya terlalu standar, saya butuh informasi tambahan, bisa pakai yang namanya exception filter ini. Dan untuk cara pemasangannya pun gampang, karena di Next.js itu mostly semuanya pakai dekorator. Jadi tinggal pakai dekorator yang namanya use filter ini untuk masang si eh, filter exception ini ya di metode tertentu atau di misalnya level controller seperti ini gitu ya. Gitu. Bahkan kalau seandainya kita butuh dipasang semuanya deh gitu ya. Semua request kena gitu ya. Kita bisa pakai global filter seperti ini. Kita pasang secara global seperti ini. Kalau nggak butuh dependency injection, ini udah enak banget ya. Tapi kalau memang butuh dependency injection atau butuh service lain gitu ya di filter tersebut, caranya juga gampang sebenarnya. Tinggal nambahin eh, provider ya. Kita tinggal ngebuat objek seperti ini di providersnya app modul gitu. Oke, jadi seperti itu pembahasan exception filter di Nest.js Basic ini. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman yang belum nonton seri Nest.js Basic-nya. Silakan dibuka playlist Nest.js Basic di channel Codeplay Indonesia. Dan buat teman-teman yang mau belajar hal lain juga di Codeplay Indonesia juga ada playlist-playlist lainnya ya yang teman-teman nanti bisa tonton. Sampai di situ aja untuk pembahasan si exception filter ya di serial Nest.js Basic ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Kang Ajat atas partisipasinya. Aku akhiri. Dadah teman-teman.
Dadah. Oke.